Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kisah kaum Ailah, kaum Bani Israel yang dikutuk menjadi kera. Pada zaman Nabi Daud terdapat suatu kaum yang disebut kaum Ailah. Mereka tinggal di tepi laut. Setiap hari laut selalu pasang, sehingga Allah memberi cobaan mereka. Yakni sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan, yang berada di sekitar, mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Hal demikian berjalan lama. Munculnya ikan pada hari tersebut menjadi cobaan yang mencekik atau memiluhkan hati. Yakni saat mereka tidak bisa berburu saat ikan tampak banyak. Ada yang mengatakan, pada hari Sabtu, ikan-ikan tersebut mengapung di atas permukaan sungai dan telaga sembari mendongakkan kepala. Bahkan sampai-sampai penduduk bisa langsung mengambilnya tanpa harus memancing. Ketika mereka benar-benar merasa terkecik, maka mereka menyiapkan beberapa telaga dan membuat pintu-pintu yang dipasang jaring. Ikan akan masuk ke telaga dan keluar melewati jaring tersebut. Ketika lautan pasang pada hari Sabtu, maka ikan-ikan keluar dari laut, masuk ke telaga. Dan ketika air laut surut, maka pintu-pintu tersebut mulai merapat, dan air mengalir dari jaring tersebut, sehingga ikan-ikan tetap di telaga. Ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengambil ikan dari bangunan ini, mengambil ikan di permukaan dengan tangannya. Dia tidak berani mengeluarkannya karena takut dianggap memancing atau berburu. Dia hanya menali buntut ikan tersebut dengan benang dan membiarkannya di dalam telaga tersebut sampai esok hari Ahad. Orang tersebut mengambil ikan saat Ahad telah tiba. Dia bergegas memasaknya untuk dimakan. Akan tetapi tetangganya mencium bau ikan tersebut. Tetangganya berkata, "Dari mana kamu mendapatkan ikan ini? Padahal kemarin kamu tidak mengambilnya." Tetangga mengingkari bahwa ikan itu miliknya. Kemudian pemilik ikan tersebut memperlihatkan ikan dari panggangan di rumahnya. Tetangga melihat dia masih memanggang ikan. Tetangga bertanya kepadanya. Dan dia pun memberitahukan apa yang telah dilakukan. Temannya berkata, "Aku khawatir kamu akan melanggar larangan, yakni berburu atau memancing." Dia menunggu adanya siksaan, akan tetapi sama sekali tidak terjadi sesuatu. Hari Sabtu berikutnya laki-laki tersebut mengambil 2 ikan, dan mengikatkan benang pada ekornya sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Laki-laki itu akan mengeluarkannya pada hari Ahad, lalu memakannya. Dia menunggu turunnya siksaan, akan tetapi sama sekali tidak turun sesuatu. Dia pun memberitahu tetangganya. Dia berkata, "Barangkali keharaman berburu pada hari Sabtu telah hilang." Berburu ikan dalam telaga tersebut pun tersebar di kalangan masyarakat. Akhirnya penduduk desa terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang mengambil ikan dan memakannya. Golongan yang hanya mengambil akan tetapi mereka menemani duduk-duduk golongan pertama, menemani makan, dan tidak mencegah mereka. Dan golongan yang tidak mengambil dan tidak memakannya, dan mereka telah mencegah golongan pertama.
Nabi Daud telah berulang kali datang kepada mereka akan tetapi tidak dihiraukan. Hingga pada suatu ketika Nabi Daud mendatangi mereka. Akan tetapi mereka tidak mau membuka pintu kota mereka. Nabi Daud memanggil-manggil dari luar. Mereka sama sekali tidak menghiraukan beliau. Nabi Daud berkata, "Apakah kalian tidak mendengarkanku? Apakah kalian hanya kumpulan kera?" Mereka berkata, "Benar, kami adalah kera. Memangnya apa urusanmu?" Beliau pun kembali sembari melaknat mereka. Ketika kaum Ailah terus melakukan hal tersebut, maka golongan yang mencegah tadi meninggalkan mereka. Mereka membagi desa tersebut menjadi dua bagian dan membuat dinding pembatas antara keduanya. Hal di atas terjadi cukup lama. Lalu Allah bermaksud menghancurkan mereka. Dia akan menurunkan azabnya pada malam hari. Dia merubah wujud mereka menjadi kera. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Paginya golongan yang melarang masih di kampung mereka sendiri. Mereka membuka pintu kota. Akan tetapi dari golongan yang lain sama sekali tidak ada yang bergerak, tidak ada yang keluar, dan tidak ada yang membuka pintu. Mereka heran dengan golongan lainnya. Mereka menunggu sampai matahari naik, lalu menyuruh seseorang untuk melewati dinding pembatas. Di sana, orang suruhan melihat kera saling melambaikan tangan pada lainnya. Dia pun memberitahu golongannya tentang hal tersebut. Mereka berkata, "Turunlah, lihatlah, dan bukalah pintu kota mereka." Maka dia masuk, namun sama sekali tidak menjumpai manusia. Yang ada hanya kera. Mereka mencoba bertanya kepada orang yang mereka rasa kenal, "Apakah kamu Fulan?" Dia pun memberi isyarat dengan kepalanya yang menunjukkan, iya. Allah membiarkan mereka menjadi kera selama 3 hari. Kemudian mereka meninggal semua. Kemudian kota dan harta mereka ditempati golongan yang tidak melanggar aturan. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65-66. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari amarah, siksaan, dan bencananya. Kami memohon ampunan dari dosa-dosa dan bertaubat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari kaum Ailah, kaum Bani Israel yang dikutuk menjadi kera. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.